Shalom, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini, hari Minggu, Yom Rishon, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur 112. Ya, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka ya kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil ya. Firman Tuhan katakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya ya. Jadi kita dikatakan berbahagia ya karena kita takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu banyak sekali. Banyak. Ya. Tetapi kita mau belajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan minta kekuatan sama Tuhan, sama Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintahnya itu sangat banyak. Dalam perjanjian lama itu banyak sekali perintahnya, disimpulkan menjadi 10 perintah Tuhan. Ketika masuk di dalam perjanjian baru menjadi 2 perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kehidupan kita ini? Apa yang kita harus lakukan? Perintah-perintahnya itu banyak sekali. Kalau kita melihat ini enak ya, ketika baca, wah enak sekali ini, bagus sekali ya. Karena dikatakan bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Enak sekali ya kalau kita langsung baca, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta lagi di sini dikatakan ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, ada harta, kekayaan, wow, harta yang banyak, harta yang besar. Ya. Tapi kalau kita baca ayat yang pertama, ya dikatakan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka kepada perintahnya. Contoh perintah Tuhan katakan, jangan sombong, jangan angkuh, ya, jangan simpan akar kepahitan, jangan suka bohong, jangan mencuri. Ini perintah-perintahnya. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kuduskanlah hari Sabat, itu firman Tuhan katakan. Itu banyak sekali. Tetapi ketika kita melihat juga, ya saya ada yang bilang hari Minggu itu adalah hari Sabat. Kalau saya pelajari kebenaran firman Tuhan, tidak ya. Hari Minggu bukan hari Sabat. Ya. Itu kalau kita berbicara tentang hari Sabat itu berbicara tentang hari Sabtu, sahabat.
Kristus. Ya, urutannya ada. Ya, jadi kita jangan seenaknya. Hari Minggu adalah hari Sabat. Oh tidak. Menurut firman Tuhan ada hari-harinya. Ya, Yom Rishon, hari Minggu, hari pertama itu, hari pertama. Hari Minggu pertama, hari Minggu itu Yom Rishon. Kalau Yom Sabat atau hari Sabat atau itu jatuhnya pada hari Sabtu. Karena di sini kita berbicara tentang perintah. Kan kuduskanlah hari Sabat, itu perintah. Ya. Jadi kita jangan seenak ini kan kita ini. Oh tidak. Tetap tidak bisa dirubah, hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Kita jangan merubah. Kalau kita bilang hari Minggu adalah Sabat, hari Sabat itu udah keliru. Itu udah tidak sesuai dengan urutan hari-hari. Ada urutannya. Ya, Yom Rishon, ada Yom Sheni, Yom Sisi, Yom Arba, Kamisi, ya, Sisi, Jumat, ya, Yom Sabat, Sabtu, Minggu, Yom Rishon. Jadi kita tahu dan mengerti mengapa hari Minggu orang Kristen itu kebanyakan datang ke gereja untuk berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach dia bangkit pada hari Minggu, hari kemenangan. Ya, itu yang saya dapat dan saya pelajari. Jadi kita tahu seperti ini gitu. Kan perintah berbicara tentang yang sangat suka kepada segala perintahnya, perintah Tuhan. Jadi kalau ada yang sakit hati, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, cepat-cepat berdamai, karena di kitab Matius katakan, tinggalkanlah persembahanmu dan berdamailah dengan saudara. Baru setelah itu datang menyembah kepada aku, kata firman Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Kan itu perintah. Kalau kita lihat ayat selanjutnya itu enak. Wah, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Di dalam rumah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam rumah yang orang yang takut akan Tuhan dan orang yang suka kepada segala perintah Tuhan. Haleluya. Jadi dalam hidup kita ini kita mau belajar takut akan Tuhan, belajar untuk suka dengan perintah Tuhan. Kalau kita suka dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Mari sahabat Kristus yang ada, kita rindu supaya semua orang belajar melakukan firman Tuhan. Saya pun masih belajar, sahabat Kristus, saya pun masih belajar. Ya. Sebab itu ketika ada hamba Tuhan atau pendeta yang berkata bahwa hari Sabat itu hari Minggu, ayo kita belajar bahasa Ibrani sama-sama. Supaya kita tidak salah mengajar. Karena pertama kali yang dituntut
ya, pertama kali yang menghadap tahta kerajaan Tuhan ya adalah hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar. Jadi kita harus tahu dan mengerti, jangan kita asal ngomong, jangan kita asal hari Minggu adalah Sabat. Wah, nanti sampai di sana kenapa kamu ajarin itu? Itu kan bukan hari Minggu, itu bukan hari Sabat. Hari Minggu adalah hari pertama. Hari Sabat itu hari Sabtu. Itu firman Tuhan bilang. Ada hari-harinya. Sebab itu Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat. Kan ada di dalam perintah. Kita mau belajar lakukan. Ya. Jadi kalau orang beribadah pada hari Sabtu salahnya? Salah enggak? Enggak salah. Kan itu perintah juga. Orang beribadah pada hari Minggu, ya enggak salah karena firman Tuhan katakan semua hari-harinya Tuhan. Tetapi ada yang dikhususkan. Ada yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada. Jadi kita tahu dan mengerti. Oh begini. Nanti melihat. Ya, kita harus lihat. Jangan nanti ya. Harus belajar. Kita harus belajar. Lakukan firman Tuhan. Karena ketika kita berbicara tentang perintah, ya, suka kepada perintah Tuhan, maka kita akan melihat begitu banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang kita harus lakukan. Banyak. Kita harus belajar untuk melakukan apa? Ya. Melakukan apa yang maunya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Hatinya disenangi. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan orang yang jahat. Dan dia menguji kepada setiap orang. Tuhan menguji. Apakah ada yang mencari aku atau tidak? Apakah ada yang mencari Tuhan atau tidak? Jadi mari kita mau cari Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah segala sumber. Segala kuasa sudah diberikan di tangan Yesus Kristus. Ya. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Tidak ada lain lagi. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dalam bentuk apa? Firman. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk firman Tuhan. Ucapan Elohim. Ucapan Tuhan. Sebab itu kita belajar sama-sama. Supaya kita tidak tersesat. Saya pun sampai sekarang pun ya ketika saya buka di WhatsApp, di WA, ya saya pelajari dari Rabi Israel, saya pelajari, saya baca, ya. Saya baca apa yang disampaikan. Di video juga ada. Jadi sahabat Kristus yang ada, mari kita mau melakukan segala perintahnya. Ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya belajar hidup benar sahabat Kristus. Saya belajar untuk hidup apa yang Tuhan mau. Tapi terkadang
ujian yang ada, sahabat Kristus. Saya pun sampai saat ini, ya, dari kemarin ketika saya ini diselingi oleh kesaksian yang ada, ketika saya pergi ke ATM, saya mau ngambil untuk dibelikan sesuatu untuk keperluan di dalam keluarga, enggak cukup, sahabat Kristus. Ya, itu hanya 8.000 sekian. Itu kemarin. Ya, tapi ya bersyukur. Tuhan lagi menguji. Saya bersyukur. Ya, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan tetap bersukacita. Mengucap syukur dalam segala hal. Udah beberapa ya kemarin, tapi ya puji Tuhan, ketika ada yang kasih ya berkat Tuhan, tiba-tiba ya udah habis juga ya. Karena untuk keperluan dalam keluarga dan keperluan dalam pelayanan yang ada, ya Tuhan kok. Ya. Kemarin hari Sabtu kemarin pas saya enggak ada, ya udah mau gimana. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktu. Saya belajar dan firman Tuhan katakan ketika kita diuji, kalau kita baca di pengkhotbah itu, ketika kita diuji, yang bertahan di dalam ujian akan menerima mahkota. Jadi ketika saya mulai diuji udah beberapa hari ini ada ujian, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ya, firman Tuhan katakan, ya, kita diberkati oleh Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Ya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang-orang yang adil. Ya, jadi dalam kehidupan kita mau belajar untuk takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya. Ketika kita takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, maka firman Tuhan katakan kita hidup diberkati. Tapi ketika dapat ujian, ya kita harus siap. Ya, seperti kami lagi menghadapi ujian, tapi ya harus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, berkati kami semua. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang lebih besar, ya, dari apa yang kami pikirkan. Pergumulan umat-umat-Mu Engkau berkati. Tuhan, berkati setiap apa yang kami kerjakan yang berkenan kepadamu. Tuhan berkati. Berkati sanak famili kami, keluarga kami, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan cinta kasih-Mu. Pasangan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu. Berkatilah kehidupan setiap orang yang ada. Akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Tuhan. Oh, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Dan Sem Yeshua Elohim dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yom Rishon. Haleluya.